Ceritaku menikah muda di usia 19 tahun padahal belum lulus kuliah, dan bagaimana repotnya aku melanjutkan kuliahku sampai selesai. Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di Daily Vlog Ibu Muda Anak 1. Masya Allah tabarakallah. Hari ini aku tetap up video ya, walaupun lumayan terlambat. Biasanya tuh aku upload video sekitaran jam 12 atau jam 1 siang. Tapi kali ini agak terlambat, agak mundur. Soalnya tadi tuh aku tuh lagi kerepotan, belum sempet ngedit videonya dan lagi kehabisan data juga. Terus baru dikirimin deh sama pak suami datanya, jadi baru keisi ini HP. Oke, karena durasi video kali ini nggak panjang, jadi langsung aja aku bahas. Dimulai daripada saat aku kuliah ya teman-teman. Jadi awal aku kuliah itu aku nggak diizinin gitu sama orang tua. Maksudnya bukan nggak diizinin karena dilarang kuliah gitu loh teman-teman, tapi memang karena nggak ada biayanya gitu. Jadi orang tua tuh kayak maju mundur gitu untuk kasih izin. Tapi karena aku tuh ngotot banget mau kuliah, entah kenapa, entah apa yang ada di otak aku tuh mau kuliah banget gitu loh teman-teman. Nah, jadi singkat cerita, aku tuh tetap kuliah tapi sambil kerja ya teman-teman. Nah, aku tuh udah beberapa kali pindah kerjaan. Aku pernah kerja jadi sales, pernah kerja jagain anak orang, terus aku juga pernah kerja di warung nasi kuning gitu teman-teman. Nah, terakhir tuh sebelum aku menikah aku kerja di warung nasi kuning. Nah, jadi pada saat itu aku kerja tuh sambil kuliah ya teman-teman. Jadi paginya kuliah sampai sore, karena pas waktu itu aku tuh kuliahnya seharian, terus malamnya lanjut kerja lagi. Jadi aku tinggalnya tuh di tempat aku kerja ya teman-teman. Masya Allahnya tuh bos aku dulu baik banget, ngerti banget kalau aku tuh sambil kuliah. Jadi kalau misalkan ada tugas, ada keperluan kampus gitu, aku tuh bisa izin gitu, terus dikasih juga izinnya. Nah, jadi dulu tuh aku kuliahnya 2 atau 3 hari seminggu ya teman-teman. Jadi selebihnya itu aku bisa kerja. Di awal-awal aku kerja masih aman-aman aja, aku masih bisa mengatur waktu antara kuliahku dengan kerjaanku, terus antara tugas-tugasku dengan kewajibanku di tempat kerja gitu. Cuman pas masuk semester ketiga, aku tuh Masya Allah sudah keteteran gitu loh teman-teman. Kayak aku tuh kayak stres gitu. Stresnya itu karena aku udah nggak bisa ngatur waktu gitu, karena memang pada saat itu terlalu banyak tugas, terlalu banyak kayak makalah pada saat itu yang harus dikerjain. Terus aku ini sok bisa gitu, sok kuat gitu loh teman-teman. Aku tuh maunya aku semua gitu yang kerja. Kan biasanya kalau ada tugas makalah gitu kan ada kelompok gitu. Cuman aku tuh nggak percaya sama teman kelompok aku maunya aku yang kerja gitu, karena aku percayanya tuh ke diri aku. Kalau misalkan ke teman-teman aku takutnya nggak diselesain gitu sampai nanti hari deadline-nya gitu, kita harus presentasi padahal makalahnya belum selesai. Nah, aku takutnya gitu. Jadi pada saat itu aku tuh mau kerjanya sendiri gitu, dan karena aku kerja, aku kan nggak bisa terlalu banyak izin gitu untuk keluar. Jadi aku tuh mintanya aku aja sendiri yang kerjain, teman-teman cuman ngirimin referensi gitu. Jadi kalau misalkan pas lagi nggak kuliah, paginya tuh aku kerja sekitaran sampai jam 9 malam, nonstop ya teman-teman, dari jam 6 sampai jam 9 malam. Istirahatnya cuma istirahat sholat sama istirahat kayak makan gitu, karena kan ini warung. Terus banyak juga sih teman-teman yang lain yang bantu kerja di situ, jadi agak santai gitu. Tapi kan nggak enak juga sih sama teman-teman kalau misalkan pas lagi jam kerja terus kita ngerjain tugas gitu, kan nggak enak. Jadi kan aku kerjain tugasnya pas selesai tutup gitu warungnya. Nah, aku kerjain tugas setelah jam 10-an. Biasanya kan jam 9 tutup, terus kita bersih-bersih warung dulu sampai jam 10-an kurang lebih. Nah, setelah itu biasanya aku mencuci dulu, cuci baju aku, karena setiap malam harus cuci baju teman-teman. Soalnya kalau nggak cuci baju ya kita mau pakai baju apa, aku bawa baju ke warung tuh cuman sedikit, yang secukupnya aja. Jadi harus setiap hari cuci gitu. Nah, setelah cuci baju barulah aku kerjain tugas. Aku tuh kadang minum kopinya tuh 3 kali sehari ya teman-teman. Jadi bos aku tuh baik banget nyediain kopi gratis di warung untuk kita minum supaya kita tuh nggak ngantuk gitu. Nah, jadi sebelum aku kerjain tugas, aku tuh bikin kopi dulu. Kadang-kadang juga aku nggak pakein gula supaya pahitnya tuh mantul gitu teman-teman. Terus supaya
aku tuh juga nggak ngantuk. Jadi aku bisa nyalain laptop sampai selesai gitu loh teman-teman, makalah aku. Nah biasa tuh aku begadang sampai jam 2 atau jam 3. Jadi tidurku tuh cuman dari jam 4 sampai jam 5. Setelah itu bangun sholat, setelah itu lanjut kerja lagi. Jadi yang seperti itu yang bikin aku capek teman-teman, karena bukan 1 atau 2 kali aja aku begitu, pokoknya sering deh kalau misalkan ada tugas ya aku begitu. Kadang pun kalau misalkan udah paginya terus ada hari kuliah gitu, aku tuh harus minum kopi juga supaya nggak ngantuk gitu di kampus. Nah itu yang membuat aku tersiksa gitu loh teman-teman, begadangnya itu untuk kerjain tugas. Terus kadang tuh kalau misalkan lagi kerja juga terus nggak ada pelanggan gitu. Kalau misalkan sore-sore kan pelanggan untuk makannya kan kurang, jadi kalau misalkan lagi sepi, nah aku tuh biasa ketiduran sendiri gitu sambil duduk teman-teman. Nah hal yang seperti itu yang aku capekkan pada saat itu ya teman-teman, sampai-sampai tuh aku tuh pikiran aku tuh pendek, mau apa ya, kayak berdoa gitu sama Allah supaya dipertemukan aja cepat-cepat jodoh aku, supaya aku tuh nggak kerja lagi, yang ada yang cari nafkah gitu. Karena aku tuh capek banget kerja gitu, paginya kerja terus malamnya kerja tugas, terus kalau ada hari kuliah harus kuliah lagi, harus tahan ngantuk lagi. Masya Allah itu tuh pada saat itu aku ngerasa aku tuh kayak nyesek banget gitu loh teman-teman hidupnya. Nah disitulah aku berdoa, pokoknya di setiap sholatku aku nggak pernah lupa untuk doain, maksudnya ngucap doa ini. Aku tuh berdoa semoga secepatnya dipertemukan dengan jodohku yang memang terbaik dari Allah. Aku tuh udah nggak banyak request bilang jodohku tuh harus bagaimana, pokoknya aku tuh mintanya yang terbaik dari Allah untuk aku gitu, yang cocok aja untuk aku menurut Allah. Nah gitu aja teman-teman, karena aku udah capek gitu kerjanya. Pendek banget kan pemikiran aku saat itu. Iya teman-teman, saat itu aku tuh masih kayak pikirannya tuh kayak kekanak-kanakan gitu loh teman-teman. Nah singkat cerita, setelah aku tuh berdoanya berturut-turut kayak gitu minta jodoh, Allah tuh betul-betul jawab doa aku gitu loh teman-teman. Nah suami aku tuh pada saat itu muncul sebagai pelanggan aku. Terus katanya pas suami tuh minta nomor aku dari teman aku, terus langsung chat aku gitu, terus nanya umur aku berapa pada saat itu, terus sudah siap nikah gitu atau belum. Nah karena memang aku tuh udah minta jodoh gitu loh teman-teman, aku tuh langsung bilang iya aku udah siap nikah gitu. Malu sih teman-teman bilangnya, tapi ya pada saat itu aku sih sebenarnya pada saat itu aku jawabnya panjang, kayak aku tuh cari-cari dulu referensi di Google gitu, aku mau bilang apa, udah sih kalau misalkan kita ditanya udah siap nikah atau belum. Terus ini suami aku tuh juga anehnya kenapa dia langsung tanyain itu, padahal kan itu baru kali pertama kita apa ya, kita chatan begitu loh teman-teman. Terus kita juga sama sekali nggak kenal, kita tuh ketemunya tuh pas memang suami aku tuh jadi pelanggan aku, terus aku yang kasih beliin. Nah cuma sekedar itu teman-teman, nggak ada kayak basa-basinya. Terus kalau misalkan aku pada saat itu kalau misalkan mau belanja, maksudnya mau beli nasi kuning, orangnya tuh cuek banget gitu, jadi aku tuh nggak ada kepikiran kalau misalkan pas suami tuh bakalan jadi suamiku. Nah di situ pas suami langsung ngajakin nikah juga. Terus kan aku apa ya, aku tuh juga bingung gitu karena kan kita nggak saling kenal dulu. Terus kata aku kenalan dulu sama orang tua aku gitu. Terus setelah itu singkat cerita pas suami pergi sama kakaknya ke rumah om aku. Terus di situ kita perkenalan, maksudnya kenalan sama keluarga aku gitu. Nah nggak lama setelah itu 1 bulan lah kita kenalan, terus kita nikah. Jadi kita kenalannya tuh pas awal kenalan ya teman-teman, di pas chatan WhatsApp itu pas tanggal 3 bulan 12 2019. Terus kita nikahnya bulan Januari tanggal 10 2021. Jadi singkat banget ya. Nah setelah menikah lah kita baru saling mengenal satu sama lain. Nah itulah cerita aku kenapa aku bisa menikah di usia muda. Dan alhamdulillah pada saat itu pas suami juga ngizinin untuk tetap lanjutin kuliah sampai selesai. Nah oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.